Halo, nama saya Ferry Gunawan, agen pegadaian untuk cabang Metro Bandung. Dan ini cerita sukses saya. Pernah nggak percaya dengan kekuatan mimpi? Satu kata yang bisa menggerakkan sejuta langkah menuju kemauan yang lebih kuat. Kata yang mengubah takut menjadi harapan, yang membuat kita maju tanpa keraguan. Hidup adalah mimpi yang diisi dengan berbagai harapan di dalamnya. Banyak hal penting yang berharga di hidup ini yang tak tergantikan. Selalu memberikan yang terbaik di setiap karya, memastikan keluarga tercinta mendapatkan kebutuhannya, menikmati hasil kerja keras, dan bertumbuh selaras usia. Tentunya hal itu bisa kita wujudkan jika kita mempunyai harapan. Dengan harapan, yakin bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik. Bersama Pegadaian Yang selalu ada di setiap kehidupan, yang selalu menjadi solusi untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita yakin berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan. bersama Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Halo, nama saya Ferry Gunawan, agen pegadaian cabang Metro Bandung, dan kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang sukses story menjadi seorang agen pegadaian. Mau cerita sedikit dulu tentang background saya. Jadi kalau misalnya dibilang super nggak nyambung tuh nggak nyambung banget, karena kalau dari pendidikan saya adalah seorang apoteker, tapi sekarang bekerja sebagai salah satu financial advisor di salah satu perusahaan keuangan. Memang bukan sebagai pekerja tetap, karyawan tetap. Udah gitu juga pernah menjadi seorang penyiar radio di radio swasta di Bandung, dan akhirnya short story jadi agen pegadaian juga. Kira-kira gimana ceritanya? Yang satu ini. Jadi ceritanya dulu ayah saya itu adalah seorang penggemar Vespa. Jadi punya Vespa tuh jadul sih ya, ada 2 gitu di rumah kan. Dan sampai suatu hari gitu kan saya udah ada kendaraan sih sebenarnya gitu kan, udah ada mobil, tapi pengen juga untuk punya motor sebenarnya gitu kan. Nah kira-kira apa sih gitu, pengen yang seperti apa? Dulu tuh memutuskan akhirnya kayak pengen deh beli motor Vespa gitu kan, bagus gitu, tapi yang sekarang kayaknya mahal banget ya gitu, nggak bisa langsung beli cash atau gimana gitu kan. Dulu sempat bingung juga sih sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya tuh tiba-tiba akhirnya saya datang ke Pegadaian karena sempat ditawarin juga sama pemasarnya, dan bilangnya sih untuk di Pegadaian sendiri udah nggak susah dan ternyata nggak mahal. Pertamanya sih nggak percaya ya, karena kayak masa sih gitu kan. Jadi dulu tuh saya pengen beli motor Vespa Sprint 125, nanti ada videonya gitu kan. Dan itu harganya sekitar kurang lebih 40 juta rupiah. Dan 40 juta rupiah ya maksudnya lumayan besar juga ya kan, untuk seharga motor gitu. Jadi ternyata setelah dihitung-hitung sama tim pemasar dari Pegadaian, agak kaget sih, karena kok bisa-bisanya ya jauh banget harganya dari leasing gitu kan. Selisihnya kurang lebih ada 10 juta, dan akhirnya dari situ saya cobain diproses gitu kan. Memang ada ya seperti biasa lah, dokumen dan lain sebagainya, dan akhirnya sampai pas akad dan pencairan itu kayak beneran segampang ini, dan emang ternyata jatuhnya jauh lebih murah dibandingkan dengan leasing. Dan mulai dari situ sih saya akhirnya cobain lagi produk-produk pegadaian yang lain. Itu kan tadi amanah ya. Kalau misalnya emas sih mungkin dari dulu juga sebenarnya udah cobain cicil ya, meskipun nggak besar lah, cuma 5 gram segala macam gitu. Dan akhirnya mulai lama-lama cobain deh gitu kan, ngegadai dan apa segala macam. Akhirnya beberapa produk sudah saya cobain semuanya. Dari situ sering sekali bolak-balik ke cabang Metro untuk transaksi pribadi
akhirnya ditawarkan oleh pimpinan cabang, "Mas gimana nih kalau misalnya jadi agen?" Pertamanya kayak, aduh, di kantor aja udah pusing, targetnya banyak gitu kan. Tapi akhirnya terus ditawarin gitu, mungkin karena melihat itu tadi kolega, teman-teman, juga relasi saya yang cukup banyak. Akhirnya ya udah, tapi Bu ini bener-bener nggak ada target ya, maksudnya nggak effort ya Bu, maksudnya saya coba seadanya gitu ya, semampunya gitu, dan ternyata akhirnya ketika menjadi agen, yang saya lakukan simple sih sebenarnya, the power of words aja sih. Karena sudah pernah nyobain itu pertama kali gitu ya. Maksudnya kayak beli motor, ternyata murah. Dan dari situ akhirnya mulai itu satu-satu, dan dulu memang kebanyakan amanah. Saya pernah jual Ignis, pernah jual X-Max juga sama teman-teman kantor gitu kan. Dan beberapa kendaraan lainnya. Dan karena saya juga punya tim di kantor, itu minimal itu saya selalu bilang kalau misalnya mereka punya bonus, jangan lupa ayo langsung beli emas, karena ya itu tadi maksudnya biar penghasilan mereka itu ada hasilnya gitu ya. Dan itu selalu saya push ke teman-teman ke Pegadaian seperti itu. Akhirnya dari situ ya santai aja sih sebenarnya, nggak ngoyo banget gitu ya. Dan memang kalau misalnya dijalankan dengan santai tapi serius gitu ya, karena memang ada hasilnya. Jadi alhamdulillah gitu kan di quarter, jadi dulu sempet dapat reward pertama ya lumayan lah ya buat tabungan emas, dan di quarter terakhir juga sempat dapat the best untuk di Kanwil di area 2 juga. Jadi akhirnya sekarang bener-bener wah kerasa banget nih, jadi mungkin bisa makin diseriusin sih kayaknya. Dan untuk Pegadaian sendiri makin kesini saya makin seneng karena sesuai dengan apa ya transformasi yang sudah Pegadaian lakukan sekarang. Kalau misalnya dulu mungkin emang agak sedikit susah gitu ya, tapi sekarang kayak udah online, teman-teman juga udah bisa langsung misalnya nih yang beli tabungan emas tinggal di handphone ya udah tinggal klik-klik segala macam, mau pencairannya juga gampang dan segala macam. Dan itu akhirnya mungkin yang menyebabkan saya makin pede untuk nge-refer Pegadaian ke teman-teman kantor, ke teman-teman kolega dan segala macam gitu. Karena ya itu tadi yang benar-benar saya salut sekarang itu Pegadaian yang sudah bertransformasi dari sisi sales, dari sisi teknologi, dan itu yang akhirnya memang jadi sesuai dengan slogan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Luar biasa sih. Harapan saya ke depannya nanti mungkin lebih banyak lagi diverse. Sekarang kan juga udah semakin banyak sih sebenarnya, dan terus ditingkatkan lagi dari sisi teknologi. Jadi sehingga apalagi zaman sekarang orang-orang mungkin bakal lebih mudah, lebih gampang untuk transaksi, dan akhirnya semoga ya itu tadi gitu kan, nasabah Pegadaian makin banyak, makin loyal, dan juga tentunya Pegadaiannya makin maju. Kira-kira begitu cerita suksesnya. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian mau jadi agen Pegadaian, langsung datang ke Pegadaian terdekat ya. Ya, Ibu ini mau menanyakan tentang agen ferry yang ada di cabang Metro, bisa dibantu ya Bu? Ibu untuk pencapaian agen ferry tahun 2020 OSL-nya sampai berapa ya Bu? Untuk OSL kita kan ditarget sama area itu sekitar 8M. 8M itu termasuk dengan BPO dan agen. Tapi kalau kita ambil rata-rata untuk yang agennya sendiri kurang lebihnya sekitar 4M dari Januari sampai Desember selama setahun. Jadi totalnya 4M ya Bu ya? Ya, kurang lebih. Sehingga ferry juga katanya menjadi juara agen di Bandung 2 ya Bu ya? Ya, betul. Oh gitu, baik. Terus produk apa saja Bu yang dipasarkan oleh agen ferry ini Bu? Yang selama ini Pak Peri itu di Amanah, terus juga dia KCA, Prasida ada beberapa, tapi kebanyakannya Amanah dan KCA yang ada di Cepat Amanah. Nah, Bu Yanti, ini saya mungkin akan menanyakan kira-kira apa sih Bu yang menjadi sukses
agen Ferry ini sehingga mendapat juara? Pak Ferry ini aktif, terus juga masih energi karena masih muda. Kolega dia juga di instansinya juga banyak di mana tempat dia bekerja, sehingga untuk di tahun 2019 itu dia amanah yang paling terbanyak, yang banyak mengambil ke kita. Sehubungan dengan amanah untuk saat ini kita ada peraturan-peraturan yang baru, juga ada jadi intinya untuk mengurangi ya untuk amanahnya, sehingga Pak Ferry mengejar di KCA. Nah, Di produk lain gitu ya? produk lain di produk KCA-nya, sehingga dia kelihatan lebih antusiasnya lagi itu udah dari semester 2, di semester 2 Tahun semester 2020. Ya. Di semester 1 dia tidak sebesar di semester 2. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah Pak Ferry ini bisa melampaui dari target yang 4M itu, sehingga dia berhak untuk mendapatkan juara untuk di area Tanjung Bandung dan Selindo. Dia dapat, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi berkah dan menambah semangat untuk Pak Ferry sendiri. Baik. Dan di samping itu juga Pak Ferry ini dia mencoba sendiri. Jadi sebelum dia memasarkan kepada temannya, koleganya, juga kepada kenalan-kenalan dia itu, dia mencoba dengan produk dia sendiri, mulai dari amanahnya, mulai dari rasidannya, mulai dari KCA-nya, sehingga dia paham dengan apa yang mesti dia pasarkan, sehingga dia emang layak untuk menjadi juara. Ya, baik Bu, terakhir mungkin mau menanyakan kira-kira saran untuk agen Ferry ini bagaimana Bu untuk di cabang Metro Bandung? Sarannya berarti untuk Pak Ferry lebih semangat lagi dengan menyandang juara Selindo, berarti tambah semakin sukses lagi. Terus pengembangan produk, mungkin selain yang selama ini, produk-produk yang lainnya juga bisa dipasarkan seperti arung haji, logam mulia, terus juga itu mungkin lebih ini lagi lebih semangat lagi. Dan Pak Ferry sendiri juga untuk menambah kolega-koleganya, saya yakin di instansinya aja dapat reward, berarti untuk seorang agen dia akan lebih rewardnya lebih besar lagi. Baik, ya. Terima kasih Ibu Yanti atas informasinya.